Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat, dosen pengajar mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, Elizabeth Sangayu PK, kemudian Kak Amalia Aulia Melinda, Kak Zara Saumi Nurasya, Kak Bada Aditya Sabayang, Kak Reni Pramudita Darmatmaja, dan Kak Resnu Darmawan. Kami akan memaparkan terkait materi pada bab 2 yang membahas tentang kisah para kriptografer, yaitu sebuah bab yang berfokus pada kriptografi, anonimitas, dan konflik dengan negara yang menceritakan bagaimana benturan antara privasi, digital, enkripsi, dan kontrol negara bermula. Next. Oke, pada bab ini kita akan berkenalan dengan dua tokoh utama yang punya peran besar, yaitu Tim May dan Philip Zimmermann. Jadi dari kisah mereka ini nantinya lahir gerakan besar seperti cyberpunk dan crypto anarchy, di mana teknologi sandi atau kriptografi ini dipakai bukan hanya untuk rahasia militer, tetapi sebagai perisai perlindungan privasi individu dari intayan negara. Next. Oke, yang ketiga ini mengenai profil singkat dari Tim May dan awalnya yang berada di Intel. Jadi kita mulai dari tokoh pertama yaitu Tim May. Jadi beliau ini merupakan seorang fisikawan yang pada tahun 1974 bergabung dengan Intel. Nah, sebenarnya harus diingat terlebih dahulu bahwa waktu itu Intel bukan merupakan raksasa teknologi seperti sekarang, tetapi merupakan perusahaan rintisan atau startup kecil yang berani menantang dominasi raksasa chip memori pada masa itu, yaitu seperti IBM dan Fairchild. Nah, di Intel ini, tim May berfokus untuk mengembangkan chip memori berbasis MOS atau MOS. Nah, karena latar belakang fisikanya yang kuat dan cara berpikirnya yang sangat imajinatif, yang bahkan menurut CEO Intel sendiri berpikir bahwa ia tidak terbebani oleh sejarah masa lalu, May menjadi salah satu aset penting di sana. Next. Nah, tetapi di sini mulai drama teknis pertamanya. Jadi suatu hari sistem komunikasi PBX milik perusahaan raksasa AT&T itu tiba-tiba sering sekali yang namanya crash atau rusak tanpa pola yang jelas. Padahal mereka baru saja memakai chip memori buatan Intel. Nah, dari pihak AT&T tentu saja marah dan langsung menyalahkan dari pihak Intel. Dan para insinyur juga menduga bahwa ada bit di dalam memori chip yang tiba-tiba berubah sendiri dari angka 1 ke 0 maupun secara berkebalikan yang kita biasa sebut dengan bit flip. Nah, karena masalah ini merusak reputasi perusahaan, manajemen akhirnya meminta tolong kepada tim May yang memiliki keahlian fisika partikel untuk turun tangan untuk menyelidikinya. Next. Nah, disinilah bagian yang menariknya. Jadi, co-founder Intel yaitu Gordon Moore awalnya menduga bahwa gangguan ini disebabkan oleh sinar kosmik dari luar angkasa. Tetapi setelah dihitung-hitung secara matematis oleh tim May, intensitas sinar kosmik dari wilayah seperti Denver itu tidak cukup kuat untuk memicu kesalahan sebanyak itu. Jadi tim May tidak menyerah dan mengalihkan dugaannya ke hal yang lain. Jadi yaitu radiasi alfa dari bahan keramik yang dipakai untuk membungkus casing chip itu sendiri. Jadi ternyata bahan keramik yang dipakai tersebut itu mengandung jejak unsur kecil uh, uranium dan thorium yang sifatnya itu radioaktif walaupun kecil. Dan lewat pengujian laboratorium yang intensif, dugaan May terbukti benar dan penemuan ini sukses menyelamatkan industri chip global karena perusahaan-perusahaan besar langsung mengubah standar material pelindung chip mereka. Nah, dari sinilah ketajaman analisis dari tim May ini semakin terasa yang kelak membawa tim May ini menyeberang dari dunia fisika korporasi menuju kepada ide-ide radikal tentang dunia digital dan kriptografi.
Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin saya Elizabeth untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena akan melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih. Kepada Kak Amalia, kami silakan untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Kak Eli. Selanjutnya di halaman 6, yaitu kita bahas mengenai eksperimen radiasi alfa di lab Intel. Sudah dijelaskan oleh Kak Eli bahwa dugaan dari Timothy May ini beralih ke chip yang berbahan keramik. Kenapa di sini Timothy May ini beralih ke chip keramik? Karena chip keramik itu diduga dia bahannya kuat, tahan panas, dan dia itu bisa melindungi dari radiasi. Nah, sudah dijelaskan, karena bahan keramik tadi tingkat radiasinya rendah, maka eksperimen ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 24 jam. Setelah diamati selama 24 jam, ternyata di luar dugaan, alat ukur dari Timothy May ini mentok. Apa sih mentok itu? Mentok ini berarti radiasi yang diduga oleh May ini ternyata lebih besar daripada dugaannya. Uh, Tidak cukup untuk membuktikan radiasi alfa ini hanya dengan chip berbahan keramik. Akhirnya Timothy May ini dia beralih lagi dengan eksperimen menggunakan alat ukur lain yang disebut amerisium 241, di mana amerisium 241 ini lebih rendah lagi untuk tingkat radiasinya. Setelah dilakukan pengujian kembali, ternyata radiasi alfa ini terbukti menyebabkan bit flip ribuan kali pada chip yang diuji. Sehingga terbukti juga bahwa radiasi dapat mengubah data tanpa merusak chip secara permanen. Next. Setelah penemuan dari si May ini, dampaknya cukup besar terhadap perusahaan yang sedang tempat dia bekerja, yaitu Intel. Intel akhirnya mendesain ulang chipnya dengan bahan sedikit lebih radioaktif dan lebih terlindungi. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar daripada Intel, seperti IBM, Fujitsu, dia ngikuti langkah Intel. Lalu, penemuan May ini dijadikan contoh semangat terobosan Intel selama bertahun-tahun, dan May dipuji oleh CEO, yaitu Barrett. Dia kreatif, inovatif, brilian. Dan dia juga diberikan eksperimen lab tersendiri. Oke, lanjut. Pada saat May bekerja di Intel, karirnya itu cukup sangat melesat. Dia nggak cuma sebagai insinyur teknis, tapi dia juga sebagai manajer atau pembuat keputusan di situ. Saat May bekerja di situ, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Elizabeth, si Intel ini bukan sebuah perusahaan besar. Intel ini merupakan perusahaan startup, di mana gaya startup itu bebas, terus tidak kaku, mandiri, dan sebagainya. Setelah tidak cukup lama, Intel akhirnya berkembang nih dari perusahaan startup menjadi korporasi menengah. Lalu dipimpin Andy Grove, di mana ini muncul konflik karena Andy Grove ini gaya kepemimpinannya merupakan ambisius, lalu terorganisir, dan dia menerapkan kebijakan 10% karyawan terbawah di setiap divisi akan dia pecat. Setelah May merasakan ketidakcocokan yang cukup lama terhadap budaya korporasi di Intel, akhirnya May memutuskan untuk keluar dari Intel atau pensiun dini. Next. Keputusan untuk pensiun dini ini bukan keputusan yang buru-buru. May itu udah cukup sekian lama dia memikirkan apakah keputusan ini bisa dia jalani atau enggak. Seperti May itu hidupnya hemat, lalu dia nggak pernah liburan, dan ternyata si May itu dia udah menghitung saham dia di Intel yang meroket ini nilainya berapa. Setelah dihitung ternyata itu cukup untuk membiayai hidup dia tanpa bekerja. Akhirnya pada tahun 1986, tepatnya pas May umur 34 tahun, dia memutuskan untuk pensiun dini. Lanjut. Setelah May pensiun dini, minatnya di
fisika akhirnya beralih. Dia mencoba hal-hal baru seperti privasi, pasar gelap, runtuhnya pemerintahan, dan sebagainya. Nah, dari sinilah akan muncul nanti uh, terobosan-terobosan terbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Zahra. Kepada Kak Zahra dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Amalia. Saya akan menjelaskan slide berikutnya. Ya, ini tokoh kriptografi yang berikutnya, yaitu Philip Zimmermann. Philip Zimmermann adalah programmer dan aktivis kripto yang berbasis di Santa Cruz, California, yang juga aktif dalam gerakan anti-nuklir. Saat sedang mengurus administrasi imigrasi untuk pindah ke New Zealand karena khawatir dengan Amerika yang bersikeras untuk terus menyiapkan perang nuklir, ia bersama dengan istrinya mengikuti gerakan anti-nuklir, yaitu konferensi kampanye Freeze Nuclear Weapons yang ada di Denver. Saat itu Daniel Ellsberg yang juga membocorkan Pentagon Papers yang cukup mempengaruhi Zimmermann menjadi pembicara di konferensi tersebut. Zimmermann jugalah yang kelak akan menjadi pencipta program enkripsi Pretty Good Privacy atau PGP. Yang berikutnya adalah aktivisme anti-nuklir yang dilakukan oleh Zimmermann. Yang pertama, ia pernah melakukan demonstrasi di Nevada Test Site bersama dengan Ellsberg dan juga 430 protestan lainnya untuk menentang uji coba nuklir. Walaupun berakhir dengan ditangkap, dipindahkan ke kota kecil 40 mil dari tempat demonstrasi, dihukum oleh polisi lokal yang kemudian akhirnya juga dibebaskan. Untuk mengubah arah kebijakan, ia melihat aktivisme ini seperti sedang berada di pesawat yang akan jatuh. Namun, alih-alih menyelamatkan diri sendiri ke kursi yang paling belakang, ia justru masuk ke kokpit. Pengalaman pembangkangan sipil ini menguatkan sikap anti-otoriter Zimmermann, yaitu berani berhadapan dengan otoritas negara demi prinsipnya. Yang selanjutnya adalah masa kecil nomaden Zimmermann dan dunia sandi. Masa kecil Zimmermann sangat tidak stabil. Ia terlahir dari orang tua alkoholik yang sulit membayar sewa tempat tinggal sehingga berakhir nomaden atau sering berpindah rumah dan sekolah. Bahkan pada umur 18 tahun, ia sudah bersekolah di 25 sekolah yang berbeda. Sampai-sampai mobil keluarga mereka dijuluki dengan Buick Hotel karena sering menjadi tempat tinggal sementara. Di masa kecilnya, ia menemukan dan menonton acara TV dengan pesan rahasia dan memecahkan sandinya tanpa decoder. Hanya dengan logika yang ternyata merupakan substitusi sederhana, seperti angka 1 untuk huruf A, angka 2 untuk huruf B, dan seterusnya. Nah, dari acara TV tersebut, ia mulai tergugah dengan dunia sandi dan mulai mempelajari kode-kode substitusi, Morse, semafor, dan Braille sejak kecil. Kemudian, Zimmermann membuat one-time pad digital pertamanya. Ia terinspirasi oleh buku Codes and Secret Writing karya Herbert Zim. Di masa kuliah, ia membuat dan mengembangkan program enkripsi digital berbasis one-time pad. Sebuah skema enkripsi sederhana yang secara teori tidak bisa dipecahkan jika angka benar-benar acak dan sekali pakai. Walaupun di kemudian hari ia baru sadar bahwa skema yang ia buat itu sebenarnya hanyalah tugas standar yang sudah biasa dibahas dalam buku kriptografi Dorothy Denning dan bukanlah penemuan yang baru. Nah, awalnya Zimmermann ingin menjadi astronom, namun kesulitan di kalkulus tingkat lanjut multivariabel, sehingga membuatnya beralih ke ilmu komputer, di mana kriptografi menjadi bidang yang sangat cocok untuknya untuk menggabungkan kemampuan teknis dan idealisme politiknya. Zimmermann melihat kriptografi atau kode dan sandi ini sebagai alat yang potensial untuk gerakan akar rumput. Nah, pada tahun 1977, Zimmermann membaca artikel Martin Gardner di Scientific American yang membahas tentang kriptografi kunci publik, yang memecahkan masalah bagaimana dua orang yang belum pernah bertemu dapat bertukar rahasia dengan aman. Konsep kunci publik ini membuka peluang enkripsi kuat di luar dunia militer, terutama bagi aktivis dan organisasi akar rumput.
Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Kak Badai, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Zara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana David Kaum dan privasi digital. Nah, tadi sudah dijelaskan. Di sini, di sisi lain, David Kaum muncul sebagai pionir privasi digital yang mengkritik email sebagai surat digital tanpa amplop, mudah disadap oleh pihak ketiga. Nah, di sini juga menekankan betapa pentingnya memisahkan identitas dari transaksi keuangan. Di sini juga David Kaum dipandang sebagai maestro anonimitas dan privasi digital. Selanjutnya, Kaum mengembangkan konsep card computers dan blind signature, di mana lembaga seperti DMV bisa menandatangani kredensial digital tanpa melihat seluruh data identitas pemiliknya. Blind signature memungkinkan kredensial seperti SIM diverifikasi oleh polisi tanpa mengungkap semua informasi pribadi miliknya. Selanjutnya, Kaum kemudian memperkenalkan Dining Cryptographers Network atau DCNet, sebuah sistem yang memungkinkan sekelompok orang mengetahui apakah tagihan dibayar tanpa tahu siapa yang membayar, dan bisa diperluas ke pesan digital apapun. Nah, DCNet ini juga secara sistematis atau matematis terbukti tak dapat dilacak tanpa syarat, memberi anonimitas sempurna. Selanjutnya, ide-ide Kaum membuat tim May melihat implikasi yang jauh lebih gelap. Anonimitas dan transaksi anonim bisa memungkinkan perdagangan narkoba, pembunuh bayaran, penghindaran pajak, dan kebocoran rahasia negara. Dari situ juga, May menyimpulkan bahwa kriptografi dapat menggigit negara dan menjadikan Big Brother ompong, serta melihat internet sebagai versi digital dari Gauss Gauge ala Ayn Rand. Nah, kesimpulannya, kunci publik dari ide-ide Kaum mengubah kriptografi dari sekedar teknik pengamanan menjadi alat yang mampu menciptakan anonimitas sempurna, membuka peluang besar bagi kebebasan sekaligus resiko besar bagi kontrol negara. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Badai. Setelah bagian atau part tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Badai mengenai David Chaum dan privasi digital, part selanjutnya yaitu adalah tentang lahirnya Pretty Good Privacy. Proses lahirnya Pretty Good Privacy atau kedepannya akan saya singkat dengan PGP, tidak terlepas dari kolaborasi teknis antara Bill Zimmerman dan Charlie Merritt. Terlebih dahulu mengembangkan implementasi kecil dari skema kunci publik MIT yang ditujukan untuk mikrokomputer. Sedangkan Zimmerman memberikan kontribusi penting melalui penggunaan bahasa C yang bersifat portable, sehingga program dapat diadaptasi pada berbagai platform komputasi. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kriptografi modern tidak hanya didorong oleh gagasan teoritis, tetapi juga oleh kemampuan untuk menerjemahkan teori tersebut ke dalam bentuk perangkat lunak yang praktis dan dapat juga digunakan secara luas. Selain itu, kerja intensif yang dilakukan keduanya di Boulder memperlihatkan bahwa inovasi kriptografi pada masa itu lahir dari proses eksperimentasi teknis yang mendalam. Selanjutnya yaitu fakta bahwa Merritt kemudian menghentikan orientasi komersial terhadap sistemnya juga menegaskan bahwa pengembangan teknologi ini mulai bergerak dari kepentingan bisnis menuju kepentingan yang lebih luas, yakni akses publik terhadap sarana perlindungan informasi. Next slide. Yaitu mengenai ITAR kriptografi sebagai amunisi. Konteks regulasi yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi kriptografi pada periode tersebut. International Traffic in Arms Regulation atau disingkat ITAR mengatur ekspor teknologi kriptografi dan memperlakukannya setara dengan perangkat strategis militer seperti rudal maupun sistem kendali. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara memandang kriptografi
bukan semata sebagai alat perlindungan informasi, melainkan sebagai komoditas strategis yang memiliki implikasi keamanan nasional. Akibat hal tersebut, distribusi sistem kriptografi yang kuat mengalami pembatasan yang ketat, termasuk pembatasan penjualan sistem kripto merit hanya di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Dalam kerangka ini, slide tersebut menegaskan bahwa perkembangan PGP tidak dapat dipisahkan dari ketegangan antara kebebasan teknologi dan juga kontrol negara terhadap alat komunikasi yang aman. Next slide. Ya. Lahirnya Pretty Good Privacy atau PGP, Zimmerman tidak hanya mengembangkan program enskripsi, tetapi juga berupaya membangun legitimasi intelektual di bidang kriptografi melalui penulisan makalahnya di IEEE Computer sebagai sarana untuk meningkatkan kredibilitas disiplin tersebut. Penamaan Pretty Good Privacy juga memiliki dimensi simbolik yang menarik karena diambil dari Ralph Pretty Good Grocery dalam acara radio Garrison Keillor. Meskipun nama terkesan ringan, substansi program ini sangat serius karena dirancang untuk penggunaan akar rumput aktivitas demokrasi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, PGP sejak awal dikembangkan bukan hanya sebagai produk teknologi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kebebasan sipil dan privasi komunikasi. Next slide. RUU S.266 dan kekhawatiran pemerintah. RUU Kejahatan Omnibus S.266 sering disebut mengandung klausul yang berkaitan dengan akses pemerintah terhadap teks biasa, yang pada dasarnya menunjukkan upaya negara untuk memastikan bahwa sistem komunikasi tetap dapat dideskripsi oleh otoritas pemerintah. Pandangan pemerintah tersebut diperkuat oleh narasi keamanan yang menempatkan enskripsi tak terpecahkan sebagai ancaman potensial karena dianggap dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dan juga teroris. Dalam konteks tersebut, Zimmerman terdorong untuk segera merilis PGP sebelum regulasi semakin mengeras. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kelahiran PGP tidak hanya merupakan respon terhadap kebutuhan teknis, tetapi juga reaksi terhadap potensi pembatasan hak privasi oleh negara. Next slide, yaitu mengenai Crypto Anarchist Manifesto Time. Pembahasan ini diperluas ke ranah ideologis melalui pemikiran Time, yaitu dalam Crypto Anarchist Manifesto pada tahun 1988. Dalam manifesto tersebut, kriptologi diposisikan sebagai alat yang mampu merombak tatanan kontrol informasi, termasuk membuka kemungkinan lahirnya pasar anonim bagi rahasia negara maupun barang ilegal. Lebih jauh lagi, kriptoanalogi diibaratkan sebagai pemotong kawat yang dapat membongkar pagar pembatas terhadap hak kekayaan intelektual dan kontrol institusional lainnya. Penjelasan ini penting karena menunjukkan bahwa perkembangan kriptografi modern, termasuk lahirnya PGP, berlangsung dalam pemikiran yang melihat enskripsi sebagai instrumen emansipasi individu. Dengan kata lain, PGP bukan lahir hanya dari kebutuhan teknis atas kebutuhan informasi, tetapi juga dari gagasan ideologis mengenai privasi, kebebasan, dan resistensi terhadap pengawasan yang berlebihan. Slide berikutnya masih dalam part yang sama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan kepada Kakak Resnu Darmawan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Randy, yaitu dari novel ke aksi nyata, yaitu untuk lahirnya dari Cyberpunk dan Harry Miller. Pada hal ini, Mais sempat mencoba untuk menuangkan ide-idenya ke novel fiksi ilmiah dengan judul Degrees of Freedom, tetapi merasa dunia nyata bergerak lebih cepat daripada yang bisa ia tulis.
Kemudian ia memutuskan untuk tidak hanya menulis fiksi, tetapi langsung membangun dunia, yaitu kripto anarki melalui aksi nyata. Kemudian di slide selanjutnya, kemudian May bertemu dengan Eric Huggins dan John Gilmore. Dalam hal ini mereka berkomunitas join ke komunitas hacker libertarian. Huggins seorang matematikawan atau programmer yang pernah bekerja untuk Howe, dan Gilmore mantan karyawan awal Sun Microsystem dengan kekayaan yang sangat tinggi dan libertarian. Lalu untuk di slide selanjutnya, mereka mengadopsi ide mixed network count, di mana pesan dienkripsi berlapis dan tidak melalui beberapa remailer, sehingga sumber dan tujuan pesan menjadi sulit dilacak. Dalam hal ini, mixed network, setiap remailer hanya membuka satu lapis enkripsi dan terus meneruskan pesan, sehingga tidak ada satu entitas yang menguasai seluruh rantai komunikasi. Lalu di slide selanjutnya, May dan Huggins membuat permainan analog kripto anarki menggunakan amplop dan peran remailer untuk memperlihatkan bahwa anonimitas bisa menang atas upaya pelacakan. Dari diskusi mereka ini berkembang menjadi cyberpunk mailing list di server Toad.com. Toad.com ini dimiliki oleh John Gilmore yang menampung hampir 1.000 pelanggan pada pertengahan 1990-an. Lalu John Milhon menamai kelompok ini cyberpunk, gabungan dari cyberpunk dan cyber, untuk menggambarkan hacker yang fokus pada sandi dan kriptografi. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian Eric Huggins kemudian menulis Cyberpunk Manifesto dengan slogan Cyberpunk Write Code, menekankan bahwa privasi digital harus diperjuangkan dengan kode nyata, bukan hanya retorika. Untuk membuktikan slogan itu, Huggins menulis reminder anonim pertama dalam bahasa Perl hanya dalam 2 hari, yang menjadi cikal bakal jaringan mix global. Lalu untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kasus hukum PGP dan Dewan Juri. Nah, di sini penyebaran PGP keluar Amerika Serikat melalui Usenet membuat Zimmerman diselidiki oleh Dewan Juri Agung atas dugaan pelanggaran ITAR. Nah, ia mendapat bantuan dari pengacara Phil Du Bois serta organisasi EFF dan ACLU, meski banyak pengacara menilai peluang menang sangat kecil. Slide selanjutnya. Nah, di saat yang sama, pemerintah mengusulkan Clipper chip enskripsi dengan algoritma skipjack dan kunci pintu belakang yang disimpan negara agar pemerintah bisa mendeskripsi pesan kapanpun. Nah, komunitas cyberpunk dan kelompok privasi memandang Clipper chip sebagai ancaman karena menjadikan enskripsi kuat tetapi tetap bisa ditembus oleh negara. Selanjutnya. Phil Carn melakukan eksperimen hukum. Buku Applied Cryptography berisi kode DES diizinkan diekspor, sementara disket berisi kode yang sama ditolak oleh Departemen Luar Negeri. Kontradiksi ini menunjukkan kelemahan logika regulasi ekspor kriptografi antara kode sebagai teks dan kode sebagai software. MIT Press memanfaatkan celah ini dengan menerbitkan source code PGP sebagai buku teks yang kemudian diekspor ke Eropa. Nah, selanjutnya, dukungan publik terhadap Clipper chip sangat rendah. Di sini menunjukkan angka 80% warga Amerika Serikat menolak Clipper chip bersumber dari survei CNN. Nah, survei CNN menunjukkan mayoritas warga menolak enskripsi dengan pintu belakang dan perusahaan teknologi besar enggan mengadopsinya. Peneliti Matt Bliss menemukan kelemahan teknis dalam skema Clipper sehingga pada tahun 1996 rencana Clipper pada dasarnya ditinggalkan. Sementara itu, PGP dan kriptografi kuat justru semakin menyebar dan menjadi alat milik publik luas. Slide selanjutnya. Nah, di sini
Tim May mengusulkan dan memperkenalkan yang namanya konsep BlackNet, sebuah pasar informasi anonim yang secara teoritis memperdagangkan rahasia dagang, kebocoran, dan data sensitif menggunakan kriptografi dan anonimitas. Nah, BlackNet menunjukkan bahwa kombinasi PGP, pre-mailer, dan pasar digital membuat rahasia dapat diperdagangkan tanpa identitas dan kriptografi menjadi jin yang sulit dikendalikan kembali oleh negara. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perang kripto melawan Clipper Chip berakhir dengan kemenangan PGP dan kriptografi kuat di tangan publik. Sementara ide seperti BlackNet menegaskan bahwa sekali teknologi anonimitas dan enkripsi tersebar, negara tidak lagi bisa sepenuhnya mengontrol arus informasi dan kebocoran rahasia. Nah, mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan poin-poin utama yang ada di bab 2 tentang kriptografi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.